Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami channel Fakta Kehidupan. Terima kasih kami ucapkan buat kalian semua dimanapun kalian berada yang setia menonton channel kami dan ikut komen-komen di kolom komentar. Kalian juga bisa kirimkan kesan dan berbagi cerita untuk kami bawakan lewat nomor yang tertera di video. Nah, kali ini salah satu subscriber kita yang berbagi cerita yang tentu saja nama dan tempat sudah kami samarkan. Cerita kali ini menceritakan tentang istri beri obat terlarang ke suami agar ia bisa selingkuh dan kuasai harta suaminya. Saat kebohongannya terbongkar, hal ini pun terjadi. Gak usah lama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Istri beri obat terlarang ke suami agar ia bisa selingkuh dan kuasai harta suaminya. Saat kebohongannya terbongkar, hal ini pun terjadi. Rizky, kamu sakit? Wajah kamu pucat. Apa kamu mau periksa ke dokter? Atau kamu perlu istirahat? Tetap Farhan meneliti raut wajah sang asisten pribadi yang memucat sejak dia menceritakan mimpinya yang langsung membuat Rizky ketar-ketir. Enggak tuan, saya baik-baik aja, jawab Rizky tergagap. Rizky, kamu jangan bohong, tegas Farhan membuat Rizky semakin bergetar. Bohong apa maksudnya tuan? Saya tidak bohong, saut Rizky membuat Farhan merasa senang melihat ekspresi wajah pria yang dengan lancang telah mengkhianatinya. Kamu sedang tidak enak badan, tapi kamu malah ngaku sehat, itu bikin saya sedih, Riz. Kamu gak boleh gitu dong. Kalau memang lelah pengen istirahat, kamu istirahat. Atau kalau kamu mau pulang, kamu juga boleh. Ucap Farhan membuat Rizky menelan ludah dengan tubuh bergetar. Saya minum obat saja, tuan. Hei, jangan begitu. Kamu membuat aku seolah aku adalah kriminal. Kalau kamu sakit, kamu harus istirahat, Riz. Ucap Farhan membuat Rizky semakin tak berkutik. Kamu gak usah khawatirin saya akan berada di sekitar kamar saja. Paling saya minta ke kamu sebelum kamu istirahat, siapin obat saya aja. Udah itu aja. Makan siang saya minta asisten chef anterin saja. Kamu nggak perlu 24 jam melayani saya. Farhan sengaja meremas cemari Rizky yang berubah dingin seperti es. Saya mungkin pusing karena tadi malam saya tidurnya salah bantal tuan. Jadi sedikit nggak enak. Loh, tangan kamu dingin banget, Riz. Gak bener ini, kamu beneran meriang. Udah sana, kamu istirahat. Minta saja asisten rumah ini nganterin obat buat saya. Sekarang kamu istirahat, ucap Farhan menahan tawa. Tapi tuan, nanti Nyonya Sani marah kalau saya tidak menjaga tuan dan tidak berada di sekitar tuan. Ucap Rizky lagi membuat Farhan tertawa kecil. Kamu gak usah khawatir, saya paham sama istri saya. Mungkin dia pengen melihat aktivitas saya 24 jam. Makanya dia bayar kamu buat jadi mata-matanya. Ucap Farhan membuat Rizky menegang dan bibir terbuka. Lalu Farhan menyadari perubahan sang asisten pribadinya. Iya, dia nggak percaya CCTV, makanya dia menyewa kamu buat gantiin dia. Kasih perhatian sama aku. Beruntungnya aku menikah dengan wanita seperti dia. Ucap Farhan sengaja memancing sang asisten. Tapi apapun itu, pokoknya saya mau kamu istirahat sekarang. Saya bisa menyiapkannya sendiri, tinggal panggil asisten rumah saja. Tapi tuan, semua orang tidak diizinkan ke kamar ini. Jawab Rizky mencoba mencegah Farhan berinteraksi dengan orang lain selain dirinya. Sudah, kamu gak usah khawatir. Kamu mau istri saya malah marah sama saya. Karena mata-matanya sakit, tapi tetap harus melayani aku. Tanya Farhan, dan Rizky hanya bisa menundukkan kepalanya. Lalu Farhan melanjutkan kalimatnya. Walaupun istriku dan keluarganya yang sangat miskin, tapi dia tidak akan tega melihat orang seperti kamu dipaksa bekerja dalam keadaan sakit. Baiklah tuan, nanti jangan lupa minum obat setelah makan siang. Rizky merogoh saku bajunya dan mengeluarkan botol bening yang berisi pil. Farhan berusaha membaca tulisan yang ada di botol. Sayangnya dia sama sekali tidak bisa membacanya. Oke, terima kasih. Sudah baik dan patuh pada istriku. Tapi kamu jangan lupa bahwa yang menggaji kamu itu aku. Jadi kamu harus patuh pada perintahku. Tegas Farhan membuat Rizky menundukkan dahi. Maksudnya tuan? Maksudnya, ketika saya mengatakan kamu harus istirahat, maka kamu harus istirahat. Saya tidak mau ada pekerja saya yang sakit dan sampai teraniaya bekerja dengan saya. Ucap Farhan tanpa basa-basi.
Dia sengaja menekankan beberapa kalimat yang membuatnya bisa menyindir dengan leluasa. "Baik Tuan," ucapnya, lalu meninggalkan Farhan yang duduk menatapnya dengan sinis dari belakang. "Dasar asisten sialan, beraninya dia membuat aku seperti ini. Aku tidak akan tinggal diam. Aku harus membalas dendam pada kalian yang mengkhianatiku," tegas Farhan dengan jari terkepal. Sedangkan Rizky yang langsung menuju kamar, dia mengunci pintu kamar dia, berjalan mondar-mandir seperti setrika berjalan. Rizky tertawa kecil dan menepuk pinggul wanita cantik dalam dekapannya. "Tidak mungkin itu Farhan, paling itu kucing." "Santai sajalah. Farhan tidak akan mungkin bisa berjalan kan? Kita sudah memastikannya berdua. Jadi ayo kita lanjutkan saja kenikmatan ini. Jangan terganggu oleh suara nggak penting. Aku sebentar lagi memuncak," bujuk wanita itu dan membuat sang pria kembali beraksi. Kalau kamu merasa yakin, maka aku juga tenang. Siapa sih yang nolak kenikmatan milikmu?" bisik pria itu lagi dan kembali melanjutkan atraksinya. "Kamu tak perlu ragu lagi. 4 tahun sudah dia lumpuh dan kamu sendiri yang merawatnya. Karena aku sibuk dengan perusahaanku, jadi semuanya baik-baik saja untuk kita sayang." Mendengar percakapan itu, seketika Farhan menutup mulutnya agar tangisnya tidak terdengar. Hatinya hancur mengetahui wanita yang sangat dia cintai dan dia percaya melebihi siapapun di dunia ini telah berkhianat padanya bersama orang yang 4 tahun terakhir paling dekat dengannya setelah sang istri. Iya, pria itu adalah asistennya. "Setelah kita selesaiin ini, aku akan memeriksa Farhan, lalu kita melanjutkan part 2-nya. Goda wanita yang kini duduk sebagai CEO perusahaan milik keluarga Farhan itu dengan suara serak. "Baik sayangku, rasanya ingin seperti ini terus sama kamu sayang. Sabarlah, sebentar lagi kita akan terbebas," jawab wanita yang dibanjiri peluh di tubuh seksinya itu, sembari mencubit pipi pria yang ada di hadapannya. Tak ingin ketahuan dalam kondisi seperti ini, Farhan kembali merangkak untuk menuju kursi rodanya dengan susah payah. Karena sebelumnya dia tidak pernah naik ke kursi roda sendiri. Dia menarik bantal tidurnya untuk alas agar dia mudah menaiki kursi roda. Keringat membanjiri karena berkali-kali usahanya gagal. Jantungnya semakin berdegup manakala terdengar suara pintu tertutup. Pintu di kamarnya memang tidak ditutup rapat oleh sang istri. Tidak tahu apa maksudnya. Tapi hal itu memudahkan dirinya untuk mendengar suara-suara yang ada di luar kamar. "Sampai ketemu sayang," ucap suara manja wanita di balik pintu. "Selamat tidur, my future wife," ucapnya hangat. "Gak sabar buat bisa menikmati tidur nyaman berdua sama kamu sayang," rengek wanita itu lagi, membuat Rizky dengan tenang membujuk wanita yang ada di hadapannya. Ya sudah, kamu buruan Gi balik ke kamar, nemenin suami kesayangan kamu yang cengeng dan manja," ejak sang pria membuat wanita itu menjawab cepat. "Hei, kok ngomongnya gitu? Aku udah pernah bilang kan, aku tidur di sampingnya itu berasa tidur di samping mayat hidup. Gak ada hal indah yang bisa aku lalui bersama mayat hidup itu. Yang ada hanyalah sesuatu yang menakutkan," ucap Shani dengan santai. Dia tidak mengetahui jika pria yang dia sebut dengan mayat hidup saat ini sedang dipenuhi amarah dan kekecewaan atas pengkhianatan yang dia lakukan. Pria yang tengah berusaha untuk bisa kembali ke atas ranjang dengan susah payah dan peluh membanjiri, mengimbangi sang istri yang baru saja berpacu dalam kehangatan. "Tuhan, beri aku kesempatan untuk membongkar kejahatan istriku dan pria yang ada di dekatnya. Izinkan aku melewati malam ini dengan mulus," bisiknya dalam hati, sembari mengusapkan peluh yang mengalir deras membasahi tubuhnya karena usahanya yang keras untuk bisa kembali ke atas tempat tidur. "Alhamdulillah, akhirnya aku berhasil. Jangan biarkan aku ketahuan dulu ya Allah. Aku ingin mengetahui lebih banyak seberapa jauh istriku telah berkhianat," bisik Farhan yang akhirnya telah sampai di atas ranjang. Dia mendorong perlahan kursi roda miliknya dan mengambil bantal yang tadi dia gunakan untuk membantunya menaiki kursi roda. "Selamat malam suamiku," bisiknya sembari membuka pintu kamar di mana Farhan baru saja terbaring dan menutup kakinya dengan selimut. Untungnya dirinya sempat terbaring dengan segera sehingga Shani tidak menyadari jika sang suami tadi yang menyaksikan aksinya bukan kucing. Jantungnya semakin berdegup kencang, pikirannya kacau seketika. "Bagaimana ini? Badanku masih berkeringat, apakah tidak ketahuan?" bisik Farhan dalam hati, sembari menahan nafas sejenak dan berpikir keras agar sang istri tidak curiga padanya. Suara pintu kamar terkunci, Farhan dengan mata setengah tertutup melihat sang istri mendekat ke arah ranjang dengan mengusap keringat di wajahnya.
Suara pintu kamar terkunci. Farhan dengan mata setengah tertutup melihat sang istri mendekat ke arah ranjang dengan mengusap keringat di wajahnya. Dia mengepalkan kedua tangannya untuk meredam segala kemarahannya. "Tidak, jangan, jangan!" teriaknya seketika dengan mata terpejam dan menggelengkan kepala, membuat Shani mendekat dengan cepat. "Farhan, Farhan, kamu bermimpi." Shani berdiri di sisi sang suami dan memegangi bahu sang suami. "Tidak, jangan!" teriak Farhan lagi tanpa membuat Shani curiga. Hingga wanita itu dengan cepat menyalakan lampu besar kamar itu. "Farhan, bangun, kamu mimpi buruk. Minum dulu sayang," ucap sang istri menyodorkan segelas air putih ke tangan sang suami yang langsung terbuka matanya. "Dek, ada apa dek?" tanya Farhan pura-pura heran menatap sang istri telah menyodorkan gelas ke tangannya. Aktingnya lumayan bagus meskipun dia bukan seorang artis. "Kamu tadi mimpi buruk sayang, ayo minum dulu," ucapnya dengan gaya sok perhatian seperti biasa. Seketika Farhan bersemual melihat wajah sang istri. Terbayang olehnya bagaimana sang istri dengan liar bersama asisten yang merawatnya selama ini. Wanita biadab, beraninya dia menyentuhku setelah menyentuh pria lain. Begini ternyata tingkahmu di belakangku, Shani. Sungguh, kamu adalah wanita paling kejam yang pernah aku temui, geram Farhan. Tapi seketika dia sadar manakala dia melihat kakinya yang tak bisa dia gerakan. "Terima kasih adek, kamu tidurlah, mas bangunin Shani ya. Maafin mas ya dek." Farhan menatap ke arah sang istri dengan sorot rasa bersalah, tapi di hatinya menahan gemuruh yang seakan siap meledak dalam hitungan detik. "Gak apa-apa sayang, adek gak mau kamu menjalani hal sulit meskipun itu hanya lewat mimpi. Makanya adek sejak tadi berjaga buat mastiin kamu baik-baik aja," jawab Shani seperti biasa dengan kalimat manis kepada sang suami. Lagi-lagi membuat Farhan ingin muntah. Wanita laknat, beraninya dia berbohong padaku. Tidak sadarkah dia, apa yang dia miliki saat ini adalah milikku? Beraninya dia berkhianat di depanku, geram Farhan. Lalu dia memejamkan matanya sejenak untuk menenangkan pikiran. "Ya udah, karena masih malam aku tidur lagi dek. Kamu tidurlah," ucap Farhan lagi mencoba tenang. "Kamu tidur juga sayang, lupain mimpi buruk itu. Pastikan kamu nyaman bersamaku. Aku berjanji akan melindungimu dalam segala hal. Kalau butuh apa-apa katakan padaku sayang," ucap sang istri lagi, membuat Farhan memegangi kepalanya yang terasa mau pecah. "Bagaimana aku merasa nyaman jika aku hidup di antara pengkhianat yang ada di sekitarku? Sabar Farhan, aku harus berpikir normal agar bisa memecahkan segala permasalahan ini." 2 minggu setelah kejadian, Farhan memergoki sang istri bercinta dengan asisten yang merawat dirinya. Pagi itu suasana rumah sepi, terlebih ketika sang istri sudah berangkat bekerja. Biasanya sang asisten akan mengantar istrinya ke kantor setelah menyelesaikan membantu Farhan untuk mandi dan minum obat. Farhan sendiri biasanya duduk menikmati pemandangan pagi dari balkon melihat istrinya pergi bersama asisten pribadi mereka. Sebuah buku jatuh dan mengenai kakinya. Farhan meringis menahan sakit. "Kenapa pakai jatuh segala sih buku? Sok tahu aja kamu suasana hati aku," gumam Farhan sembari meraih buku yang jatuh. Lalu seketika dia terdiam. Kedua mata beningnya membulat sempurna. Bibirnya terbuka dengan ekspresi yang sedemikian rupa. "Apa? Kakiku merasa sakit?" "Oh tidak." Farhan menutup mulutnya dengan haru. Air matanya menetes seketika. Bahkan dia sampai kehilangan kekuatannya untuk berjalan akibat kecelakaan yang telah menewaskan kedua orang tuanya dan dirinya lumpuh. Kecelakaan itu membuatnya trauma berat. Bahkan selama 2 tahun dia tidak mau keluar kamar sama sekali karena takut. Awalnya dia merasa sangat beruntung karena sang istri sangat perhatian dan tulus padanya, dengan menyediakan asisten yang telaten merawatnya dengan penuh sopan santun. Tapi nyatanya tidak ada yang benar-benar tulus di dunia ini kecuali kedua orang tuamu. "Rizky," panggilnya dengan riang. Lalu Farhan menutup kembali bibirnya. Tidak, dia pengkhianat. Aku baru ingat dia akan sering pergi bersama istriku. Aku tidak boleh memberitahu apapun mengenai perkembanganku. Farhan terdiam. 2 minggu ini aku tidak akan mengkonsumsi obat dari Rizky. Farhan menjeda kalimatnya dengan mata kembali membulat sempurna. Jangankan bisa langsung berjalan, kakiku bisa merasakan sakit lagi saja, itu sudah sebuah keajaiban. Bahwa ternyata setiap sakit memang ada penyembuhnya. Isi kepala Farhan seakan penuh dengan ribuan pertanyaan yang menyerangnya. Apa jangan-jangan obat itu untuk membuat otot kakiku tidak berfungsi? Karena menurut Shani, obat ini adalah perangsang otot agar aku bisa cepat berjalan.
Ternyata sebaliknya, dasar biadab. Tega dia berbuat sekeji itu pada suaminya sendiri. Lalu aku harus bagaimana? Aku tidak punya ponsel karena kejadian 2 tahun lalu. Kalau memang itu kenyataannya, aku tidak mau tinggal diam. 4 tahun yang sudah aku lalui dan aku harus kehilangan orang tuaku. Aku harus mereka balas dengan setimpal. Farhan menggelengkan kepalanya, mencari akal bagaimana dia bisa menghubungi tim pengacara keluarganya. Kalau begini ceritanya, berarti hampir semua orang di rumah ini bekerja sama. Dan aku tidak boleh ketahuan sama orang di rumah ini. Aku harus bereaksi seperti biasa. Gumam Farhan lagi. Tuan, waktunya sarapan pagi dan minum obat. Panggil suara ramah dan hangat mendekat ke arah Farhan. Farhan bahkan tidak boleh sedikit pun. Dia masih berusaha menetralisir gejolak yang ada di hatinya. Mendengar derap sepatu yang kian mendekat, Farhan semakin khawatir jika dia membuat satu kesalahan kecil yang akan menjadikannya ketahuan jika kakinya mulai merespon. Tuan, apa Anda tertidur? Ucap asistennya yang pulang setelah mengantar Shani. Kemudian Rizky mendekat ke arah Farhan. Tentu saja perawat pribadinya itu tidak curiga karena memang setiap pagi sang perawat membawanya berjemur di sinar matahari pagi. Selama ini Farhan merasa bersyukur mendapat asisten yang sangat telaten padanya, tapi ternyata sang asisten adalah duri dalam daging. Tuan, apakah Anda tertidur? Ulangnya dan meremas perlahan bau Farhan yang bersandar pada kursi roda. Farhan mengerjap-ngerjapkan kedua bola matanya, lalu menoleh. Rizky. Farhan menatap Rizky dengan wajah polos. Maaf, saya ketiduran. Kamu udah lama banguninnya? Tanya Farhan sembari memutar kursi roda otomatis yang dia gunakan selama ini. Tidak Tuan, saya baru saja datang. Kenapa Tuan bisa ketiduran di luaran begini? Tidak biasanya. Rizky menatap penuh selidik kepada sang majikan pria. Mungkin karena tadi malam saya mimpi buruk kali ya. Gumam Farhan langsung menekan kursi rodanya untuk kembali ke kamarnya. Tadi malam Tuan mimpi buruk. Mimpi apa Tuan? Mimpi aib gak pantas. Mengingatnya saja aku malas, apalagi menceritakannya ulang. Shani sampai kebangun gara-gara mimpiku. Rizky terlihat membesarkan kedua bola matanya, lalu kembali bertanya. Sebaiknya semua yang Tuan alami sekecil apapun ceritakan pada saya, sehingga saya bisa menganalisa apakah ini reaksi psikologi karena akibat kecelakaan atau bagaimana. Psikologi matamu, kau pengkhianat besar. Aku akan memberikan kamu pelajaran, lihat saja nanti. Alih-alih mengeluarkan ketah hatinya, Farhan mengulas senyum dan tertawa. Gak enak lah, soalnya mimpinya nyangkut kamu dan istriku. Ini aib sih kategorinya. Saya nggak mau malah kamu tertawain. Farhan menyunggingkan senyum misterius menatap reaksi Rizky yang sempat terkejut manakala dirinya menyebutkan tentang mimpi yang dia miliki. Tentang saya dan Nyonya Shani, apa itu Tuan? Ceritakan saja seperti biasa, apapun yang Tuan rasakan dan ingin lakukan, saya akan bantu Tuan. Ucap Rizky sembari mengusap bahu sang majikan, seolah dia adalah asisten paling tulus di dunia. Kamu bilang ceritakan. Sorry, aku sudah tersadar dari kebodohanku selama ini yang menganggap kalian berdua tulus padaku. Dan kau pengkhianat bajingan, kau beraninya menyentuh milikku. Farhan menggeram mengingat apa yang terjadi tadi malam, hingga dia disadarkan oleh sentuhan tangan sang asisten pribadi yang diberikan sang istri kepadanya. Tuan kenapa malah ngelamun? Kalimat yang benar-benar menyadarkan Farhan untuk tidak lengah di hadapan pria licik selingkuhan sang istri. Sudahlah, lupakan saja. Saya tidak mau kamu tersinggung, Riz. Kamu sudah merawat saya dengan tulus selama ini, sampai saya mahir turun naik kursi roda dari tempat tidur. Kamulah yang telah banyak berjasa pada saya. Lirik Farhan yang sengaja menekan kata jasa agar sang asisten pribadi tersadar. Waduh Tuan, itu kan hanya mimpi, kenapa harus gak enak? Ceritakan saja, tidak masalah, saya mah senang kalau Tuan mau berbagi apapun seperti biasa. Farhan menyunggingkan senyum misterius. Kamu yakin tidak akan tersinggung jika saya cerita? Rizky menganggukkan kepalanya perlahan. Saya di tempat ini dibayar untuk melayani Tuan, dan saya mengabdikan jiwa raga saya untuk merawat Tuan. Jadi saya harap Nyonya tidak segan pada saya, ucap Rizky dengan sorot mata sedemikian rupa. Aku mimpi melihat kamu dan Shani sedang melakukan hubungan suami istri. Farhan menjeda kalimatnya dan meraih tangan sang perawat pribadi. Meskipun sebenarnya dia merasa jijik menyentuh tangan itu, tapi dia sengaja melakukannya agar selingkuhan istrinya itu merasa tertekan jiwanya. Kamu jangan tersinggung ya. Aku mohon, ini hanya mimpi.
Kamu tidak mungkin tega mengkhianati saya dan bercinta dengan istri saya. Kamu tidak sehina itu. Tatapan mata Farhan mengarah lekat pada pria yang sudah menikmati kehangatan sang istri. Dia melihat dengan jelas bagaimana perubahan wajah asistennya yang jelas sama persis seperti yang dia katakan barusan. Hei, kamu kenapa? Kenapa wajah kamu merah dan tangan kamu berubah dingin? Kamu tidak sedang marah pada aku kan? Tanya Farhan membuat Rizky terbatuk dengan salah tingkah. Tuhan, bisa saja. Mana mungkin saya marah? Saya juga tidak mungkin berani melakukan apa yang ada dalam mimpi Tuhan. Saya tidak mungkin selanjang itu. Rizky tertunduk dan dengan cepat meraih nampan berisi sarapan pagi. Tentu saja, saya juga merasa heran pada mimpi saya. Sampai saya bisa mimpi demikian hina. Tidak mungkin kalau itu adalah kode, bukan? Tanya Farhan tiba-tiba hingga membuat Rizky bergetar membawa nampan dan hampir terjatuh. Saya tidak seberani itu, Tuan. Jangankan untuk tidur dengan Nyonya, menatap wajah Nyonya saja, saya takut. Balas Rizky dengan cepat. Ya, tentu. Kamu adalah orang yang tahu diri dan tidak mungkin melewati batas. Farhan tersenyum penuh arti. Silakan dinikmati sarapannya, Tuan. Setelah itu minum obat, agar Tuan bisa lekas berjalan. Ucap pria itu menaruh nampan berisi sarapan pagi yang sehat hasil masakan chef di rumah itu. Baiklah. Farhan menarik meja makan untuknya dan mulai menikmati menu sarapan pagi yang disiapkan oleh chef di rumahnya. Kamu sudah sarapan pagi, Riz? Tanya Farhan tiba-tiba, karena dia bisa menebak jika sang asisten telah menikmati sarapan pagi bersama istrinya. Belum, Tuan. Jawabnya tergagap, karena tidak menyangka majikannya akan bertanya demikian. Riz, kamar di samping ini menurut kamu nyaman gak? Aku gak mau kamu merasa gak nyaman dan merasa tertekan diam-diam. Sedangkan waktu kamu 24 jam kan merawat saya. Mendengar pertanyaan sang majikan, Rizky tanpa sadar menjatuhkan gelas yang ada di tangannya. Rizky begitu yakin jika Farhan tahu sesuatu tentang hubungan dia dengan Shani. Namun sebisa mungkin ia harus terus bersikap tenang di hadapan Farhan. Tuan bisa saja. Tanya kamar dengan saya kan biasa tidur di mana aja, Tuan. Jadi Tuan tak usah memikirkan soal saya. Di rumah senyaman ini tidak mungkin orang tidak merasa nyaman. Kata Rizky menjawab pertanyaan Farhan dengan sengaja memancingnya. Oh begitu, baiklah. Aku hanya tak ingin kamu merasa tertekan selama merawatku di sini. Timpal Farhan. Farhan pun melanjutkan sarapan yang ada di depannya sambil diawasi oleh Rizky. Matanya terus memandang ke arah Farhan dengan pandangan yang tak biasa, membuat Farhan sedikit agak terganggu dengan Rizky. Rizky, apa ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan? Tanya Farhan yang membuat Rizky bertambah panik. Enggak kok, Tuan. Jawab Rizky terbata-bata. Kamu tidak usah khawatir seperti itu. Kenapa kamu jadi panik? Kata Farhan sambil tertawa kecil melihat wajah panik Rizky yang seperti mengemban dosa besar. Sebenarnya, Tuan, saya iba dengan keadaan Tuan. Saya hanya ingin Tuan cepat sembuh. Saya tidak tenang jika nanti saya harus pulang ke rumah karena ada kepentingan keluarga yang tidak bisa saya tinggalkan. Lalu bagaimana dengan Tuan di sini? Kata Rizky mencari alasan untuk menutupi kepanikannya itu. Oh itu, kamu gak perlu khawatir. Sebelumnya saya berterima kasih atas kepedulianmu yang begitu tulus atas saya. Tapi jika memang kamu cuti, mungkin aku akan mencari orang lain untuk menggantikanmu sementara waktu. Apa ada yang lain yang ingin kamu sampaikan, Rizky? Tidak, Tuan, hanya itu. Farhan pun menghabiskan sarapannya. Ia tak mau jika Rizky curiga dan tahu ia tidak meminum obatnya saat selesai sarapan. Rizky, bisa kamu bawakan piring kotor ini ke dapur dan sekalian kuminta kamu ambilkan pisang. Mulutku suka pahit jika setelah minum obat-obat ini. Perintah Farhan kepada Rizky agar dia tidak lihat jika Farhan sudah tak lagi meminum obat itu. Rizky yang tidak bisa menolak perintah Farhan pun hanya bisa menuruti apa yang tuannya itu mau. Baik, Tuan, akan saya ambilkan saat saya kembali. Walau di hati Rizky masih sering mengganjal atas perilaku Farhan. Malam hari pun tiba, Shani hari itu pulang larut malam karena ada sedikit masalah di kantor. Rizky pun menunggunya di teras depan. Ia melihat mobil Shani mulai masuk pekarangan. Shani masuk, ia langsung menyapa Rizky. Ada apa sayang, kamu menungguku? Kata Shani sambil merangkul Rizky. Maaf sayang, lepaskan. Bahaya jika ada yang lihat nanti di rumah ini. Kalau kamu seperti itu. Rizky sambil melepas rangkulan Shani tiba-tiba. Ada apa sih? Biarin aja lah, aku juga udah lelah kok hidup seperti ini. Pria lumpuh seperti Farhan sudah gak bisa memuaskanku.
Hartanya pun kini sudah ada dalam genggamanku. Tinggal satu langkah lagi, semua akan jadi milik kita. Lalu apa yang harus kita takutkan? Maka dari itu, aku ingin bicara sesuatu denganmu sayang. Ini tentang Farhan. Kenapa? Ada apa dengan pria cacat itu? Di mana dia? Apa dia belum tidur? Kata Shani bertanya penasaran kepada Rizky. Dia ada di kamar, dia sudah tidur setelah makan malam. Lalu apa yang kamu khawatirkan sayang dari pria yang sudah tidak bisa apa-apa itu? Aku rasa dia mulai curiga dengan kita. Maksudmu? Iya. Menurutku dia tahu sesuatu tentang hubungan kita ini. Tadi pagi setelah kamu pergi bekerja, dia menanyakan sesuatu. Seolah dia tahu tentang hubungan kita. Memang itu bukan bukti kuat untuk menuduhnya kalau dia tahu. Tapi firasatku tidak enak tentang hal ini sayang. Kata Rizky yang ketakutan sambil memegang tangan Shani. Aku kira apa? Tenang sayang, pria cacat itu akan selamanya lumpuh dan tidak berdaya selagi ia meminum obat itu. Jadi kamu gak perlu khawatir lagi. Tapi jika ia tiba-tiba sembuh, bagaimana jika dia tahu semua tentang hubungan kita ini? Tenang sayang, dia memang akan sembuh. Tapi saat itu, semua hartanya telah berhasil kita miliki. Sekarang tugasmu pastikan dia minum obat itu selalu. Jangan biarkan dia sadar. Jika dia berhenti minum obat itu, maka tamatlah riwayat kita. Sekarang, ayo, tidur. Aku capek, udah malam. Kata Shani sambil menggandeng tangan Rizky ke arah kamar sebelah. Seperti biasa, Shani dan Rizky melakukan hubungan terlarang, lalu keluar di tengah malam dan seakan tak terjadi apapun. Pagi pun tiba, Shani berakting di depan suaminya Farhan sebelum berangkat ke kantor, seakan ia istri yang baik. Farhan hanya bisa mengikuti semua permainan drama yang Shani dan Rizky ciptakan. Hari demi hari Farhan lihat hubungan istri dan asistennya itu yang semakin kelewatan dan 5 bulan berlalu sejak Farhan diam-diam berhenti meminum obat yang Rizky berikan. Dan sejak itulah banyak kemajuan tentang kakinya yang ia sembunyikan dari semua orang. Siang itu Farhan duduk di balkon melihat pemandangan dengan ditemani Rizky, seperti biasa. Terdengar dari bawah suara mobil masuk ke dalam rumah Farhan. Siapa jam segini bertamu ke rumah, tumben sekali. Siapa yang datang, Riz? Coba kamu lihat, suruh Farhan kepada Rizky. Baik tuan. Rizky pun turun ke bawah. Tak disangka itu mobil Shani, ia pun langsung keluar dan masuk ke rumah. Ada apa sayang, kenapa kamu pulang awal? Itu berkas apa? Ada masalah apa? Tanya Rizky seakan terkejut dengan kepulangan Shani yang tak biasa sambil memegang berkas di tangannya. Rizky, ada sesuatu hal yang harus aku bicarakan, ini penting. Shani dengan penuh kepanikan. Ada apa? Aku hamil, Riz. Seakan diterjang badai, Rizky shock mendengar kabar dari Shani yang hamil. Bagaimana bisa? Kita melakukannya selalu dengan hati-hati kan? Aku pun gak tahu, Riz. Aku kira aku masuk angin. Tapi saat aku cek dengan tes pack karena khawatir, ternyata benar aku hamil, Riz. Sekarang aku akan minta Farhan tanda tangan semua hartanya atas namaku. Tidak ada waktu lagi, karena makin hari kandunganku akan makin besar. Dan Farhan akan curiga, Riz. Kata Shani sambil bergetar karena takut. Semua rencananya dengan Rizky hancur karena bayi yang dikandungnya sekarang. Tapi tunggu dulu, kita tidak bisa begitu saja Shani memaksa Farhan tanpa alasan yang jelas. Kamu tenang aja, biarkan ini menjadi urusanku. Pria lemah sebat negara itu, jika memang ia menolak dengan permintaanku ini, aku akan lenyapkan dia, agar otomatis semua hartanya jatuh ke istrinya, yaitu aku. Kata Shani nekat sambil meninggalkan Rizky. Shani pun naik ke lantai atas dan menemui suaminya Farhan yang duduk di kursi roda. Sayang, kenapa kamu pulang awal? Ada apa? Apa ada masalah di kantor? Tanya Farhan. Sayang, aku ingin minta sesuatu darimu. Apa kau akan mengabulkannya? Tanya Shani sambil memegang tangan Farhan yang duduk di kursi roda. Tentu saja akan aku berikan. Bukannya semua sudah di tanganmu semuanya. Lalu apa lagi yang kau mau? Tanya Farhan. Memang mas, semua milikmu kini ada di tanganku. Aku bisa beli apapun yang aku mau. Tapi kan, semua atas namamu mas. Sekarang aku sudah bisa menjalankan bisnis kita. Dan aku mau perusahaan itu atas namaku mas. Bukankah kita saling percaya? Punyamu sama saja itu punyaku. Jadi pindah nama bukan sesuatu yang sulit bukan mas? Rayu Shani kepada Farhan. Farhan mulai paham dengan arah pembicaraan dan rencana Shani meminta semua asetnya dipindah nama atas nama istrinya itu. Apapun akan aku berikan kecuali yang itu. Semua asetku peninggalan keluarga, jadi bagaimana aku tak bisa mengabulkan permintaanmu itu. Tapi mas, kita kan sudah sepakat dulu saling berbagi suka dan duka bersama.
Setidaknya pindah namaku 50% saja, Mas. Aku yang mengurusi semua urusan kantor. Kamu kan cacat, gak mampu ngurusin itu semua. Kalau bukan aku yang ngurusin siapa lagi, Mas? Jadi wajar dong aku minta semua itu atas namaku, kata Shani dengan nada cukup tinggi. Emosi Farhan begitu memuncak, tak bisa ia tahan lagi. Begitu mendengar kata-kata yang keluar dari mulut istrinya itu, ia pun berdiri dari kursi roda yang sontak membuat Rizky yang dari tadi berdiri mematung, dan Shani terkejut bukan main. Keterlaluan kamu, Shani. Jangan kira aku tidak tahu apa yang terjadi. Apalagi hubunganmu dengan Rizky. Kamu lakukan ini semua demi hidup dengannya. Perselingkuhan kamu selama ini aku anggap sebagai ujian dan berharap kamu bisa berubah suatu saat. Tapi buktinya apa? Kamu malah justru menjadi-jadi, kata Farhan. Shani sangat syok dengan perkataan Farhan. Tahu semuanya tak bisa berkata-kata. Kenapa? Kamu terkejut dengan kesembuhanku ini? Kalian sengaja meracuniku dengan obat itu agar aku lumpuh selamanya kan? Kini aku sudah pulih. Setelah 5 bulan memuntahkan obat yang Rizky berikan, aku kini tak bisa memaafkan kalian semua. Sekarang kalian pergi dari rumah ini, kata Farhan dengan nada tinggi. Maafkan aku, Mas. Maafkan aku, Mas. Ampuni aku, Mas. Aku menyesal, kata Shani sambil bersimpuh di kaki Farhan. Harusnya kamu tahu, tidak ada pengkhianatan yang bisa dimaafkan. Sekarang kemasi barang-barang kalian dan pergi dari sini. Aku sudah muak dengan dramamu, Shani. Tapi Mas, aku sekarang hamil. Tolong kasihani aku, kata Shani memelas. Kamu kira aku tak tahu? Itu anak dia, bukan anakku. Jadi tolong, tidak ada sangkut pautnya lagi denganku. Satpam, Satpam, teriak Farhan yang bisa didengar ke seluruh ruangan di rumah itu. Hingga datanglah 2 penjaga rumah di hadapan Farhan dan Shani yang sedang menangis meminta belas kasihan. Ada apa, Tuan? Kalian lempar kedua orang ini keluar dari rumah ini. Aku tak mau melihat mereka lagi di rumah ini, kata Farhan sambil menunjuk Rizky dan Shani. Mereka pun diusir dari rumah tanpa membawa harta Farhan sepeser pun, karena semua fasilitas Shani atas nama Farhan. Kebohongan dan pengkhianatan bisa disembunyikan pada setiap orang, namun tidak pernah bisa disembunyikan dari diri sendiri. Dan jenis luka terburuk adalah pengkhianatan. Karena itu berarti seseorang bersedia menyakitimu hanya untuk membuat diri mereka merasa lebih baik. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.